Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Sonjet di sini, Chen Pukis. Alhamdulillah hari ini saya melakukan proses review terhadap perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di bangunan 9x20 kawan-kawan ya. Dan secara progres kita sudah selesai kemarin hari ke-13 secara proses, termasuk bagian akhir daripada proses kerja penyemprotan aroma birahi Sonjet. Dan hari ini hari ke-14 saya sekaligus mereview dan memonitor atau memantau, sekaligus kita sambil melakukan proses penyetingan. Oke kawan-kawan, sedikit riwayat daripada bangunan ini. Yang pertama, bangunan ini sudah berproses kurang lebih 3 tahun, dan insya Allah kita akan start dengan 4 sarang ya. Kebetulan tempat bangunan atau lokasi bangunan ini berada di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, atau dekat dengan IKN. Dan di sini terlihat bangunannya sangat kokoh sekali kawan-kawan ya. Iya, yang jelas permasalahan awal daripada bangunan ini menurut saya adalah sistem suaranya ya, yang dimana banyak matinya. Dan saya melihat sejauh ini daripada proses pekerjaan kita, menurut saya tidak ada yang bermasalah dengan lingkungan, kedua peluang burung dan lokasi itu sendiri. Dan di sini peluangnya menurut saya sangat bagus untuk burung. Hanya saja problem ada pada sistem suara, dan sejauh 3 tahun ini kurang lebih ampli yang sudah rusak atau yang sudah tidak normal kurang lebih 1 lusin akibat short atau konslet daripada arus listrik ya, penggunaan arus listrik. Jadi di sini juga kita putuskan penggunaan panel surya dan tidak menggunakan, mungkin kawan-kawan bisa lihat ini bentangan kabelnya sangat panjang sekali. Jadi arus kejutnya sangat tinggi sekali, termasuk terakhir saya melakukan perbaikan di saat hujan, terjadi kondisi guntur dan petir, arusnya bocor dan saya tersengat listrik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, mungkin kawan-kawan bisa lihat ini. Yang dulunya bangunan ini kawan-kawan ya, bangunan ini sebenarnya sudah berproses dan tidak ditata, artinya tidak dilakukan proses penyekatan dan sebagainya. Wah, bukan main, black moles, jalan belumpur masuk juga, alhamdulillah bisa lolos. Oke, kita masuk ke dalam ya kawan-kawannya, untuk melakukan review di bagian dalam, termasuk penataan yang kita lakukan, serta sistem daripada support suaranya. Kebetulan kita tidak menggunakan listrik dan kita fokus penggunaan panel surya. Yang dulunya bangunan ini los guys ya, los tanpa sekat di dalam ruangan inap, sekatnya hanya di area void. Oke guys, mungkin saya akan melakukan review secara singkat ya kawan-kawan ya. Dan ini nanti kita akan bahas sistem audio nanti bagian akhir. Yang jelas ini 9x20 Penajam Kaltim, finish 13 hari kerja, dan 14 hari ini sekaligus kita melakukan pemantauan sekaligus penyetengan sedikit-sedikit lah. Dan insya Allah kita akan start dengan modal sarang 4 ya, yang sebelumnya sudah berproses 3 tahun, dan ini beberapa schedule pengecekan dan perlakuan atau perawatan. Oke kawan-kawan, dan ini beberapa teknis atau perubahan yang ingin kita lakukan. Kita ada 2 pilihan di sini. Perencanaan pertama
kurang lebih sekatnya seperti ini, dan perencanaan kedua kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana yang kita pilih untuk bagian dalam? Oke, kita masuk, dan mudah-mudahan ya ini yang mendukung untuk proses. Saya pasang tripod dulu. Oke kawan-kawan, kita masuk. Dan saya bawa ini. Kita akan review ya dari atas ya. Dari atas. Saya maaf, penerangannya kurang maksimal nih kawan-kawan. Mungkin saya bisa pakai setir aja lah ya. Jadi biar terlihat jelas seperti ini. Oke, dan ini kita sudah melakukan proses kemarin penyemprotan aroma birahi dan obat hama jalatama. Nah, ini kita pakai 6 botol. Dan ini kondisi voidnya kawan-kawan ya. Kondisi voidnya kurang lebih seperti ini, yang dimana void ini atau larnya dulu ada di sebelah sini kawan-kawan ya. Nah ini bekasnya, tapi sudah kita tutup, dan ini tidak ada sekatnya ya. Loss ini dulu, loss tanpa sekat. Nah, dan ini penampakan yang kita lakukan untuk area void, dan kita sekat menggunakan terpal. Di sini ada dua konsep atau bahan yang kita pakai untuk sekat. Nah, mungkin saya akan mereview ya guys ya, mungkin di lantai 2, atau yang membedakan ini hanya ukuran larnya kawan-kawan. Kalau untuk penataannya semua itu sama ya, sama. Dan yang jelas di setiap lantai ini kita menggunakan tweeter inap. Untuk masing-masing lantai ini 47 biji untuk tweeter inap ya, 47 biji seperti itu. Dan ini yang saya bilang, yang membedakan ini hanya ukuran larnya. Lar di atas ini ukurannya 1x1, turun ke bawah ini 1x120, dan 120 kali 1 meter kali 120 kurang lebih. Ini dengan ini kurang lebih besarnya dengan lar lantai 3. Yang agak kecil itu yang lantai atas atau 4. Kalau untuk penataan ruangannya sama. Mungkin saya akan review atau gimana ya. Kita naik aja guys ya. Saya pasang tangga dulu. Dan ini sedikit untuk sistem tarik kita ya. Kita menggunakan Kobel 68 untuk sistem tariknya. Nah, seperti itu, dan terlihat bukan mengarah ke LMB ya, tapi agak menyerong seperti ini. Nah, banyak yang sering bertanya, Bang, apakah tarik void harus ditembak ke atas, apakah tarik di lar harus ditembak menghadap ke LMB? Oke, kita akan naik. Jadi di sini di lantai 2 dan 3 ada sarang kawan-kawan ya. Sarangnya ada 4. Lantai 2 ini 2 sarang, lantai 3 2 sarang, dan lantai 1 dengan lantai yang 4 itu belum ada. Nah ini sarangnya 1, ada 4 sarang ya, 2. Nah ini kita langsung ke atas ya. Oh salah, pintunya di sebelah sana, mohon maaf. Kita ke lantai 3. Coba kita review dari atas ya. Kita review dari atas. Ini lantai 3, ini sarangnya 1 lagi. Mohon maaf, ini sarangnya lantai 3 ada anakannya.
Nah, itu. Dan di sini ada juga sarang. Nah, ini masih aktif, itu ada sarangnya. Nah. Alhamdulillah ada yang mulai beradaptasi ya. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, kita akan sedikit mereview ini lantai 4. Dan ini, alhamdulillah. Kita akan mereview ya dari LMB ya. Dari LMB kita ada LMB dengan ukuran kurang lebih 1 meter kali 120 kawan-kawan ya, sangat besar sekali. Dan di sini ada Twitter yang di sebelah kanan ini dengan Kobel 68, ini satu suara ya, satu jalur. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah suara inap untuk backup. Takutnya ada bermasalah di suara panggil, jadi LMB ini tidak kehilangan suara. Dan ini voidnya kawan-kawan ya, voidnya 5 kali 4,5 ya. Dan ini kondisi lar yang sebelumnya, ini kita tutup dan kita fokuskan searah dengan lar dan LMB nya. Nah, untuk intensitas cahaya kawan-kawan, ini saya matikan lampu. Kawan-kawan bisa lihat bahwa cahaya ini juga saya sangat perlukan untuk intensitas penerangannya. LMB mohon maaf, lar kita ini ukuran 1x1 ya kawan-kawan ya. 1x1, dan di sini ada 2 tweeter. Ini juga menjadi pertanyaan, Bang, apakah suara yang ada di atas lar ini dengan di samping ini berbeda? Tidak Bang, ini hanya satu suara dan satu jalur untuk sistem tariknya ya. Nih, kabelnya jadi satu dengan ini. Bukan berarti satu panggil, satu tarik, satu inap, bukan. Suaranya sama. Kemudian untuk untuk sekat kita kawan-kawan, dan ini perencanaan awal, melihat, menimbang dan memutuskan apa yang diamati, dan kita pakai yang perencanaan yang kedua ya, dengan sistem sekat satu arah. Ini bangunan 9x20 dan kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, ini sekatnya sudah bisa terlihat kawan-kawan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seperti ini untuk perencanaan kedua. Dan sambil kerja kita sambil on ya. Oh ya, kemudian yang kedua, untuk alat bantu kita pakai basic bakul ya kawan-kawan ya. Dan penempatannya ini di titik atau posisi Twitter seperti itu ya. Dan konsep kita yaitu 2121 untuk Twitter inapnya. Kemudian di sini ada tarik di dalam ruangan inap yang kita bagi. Ini ada Twitter Kobel, serinya sama ya. Yang saya pakai untuk inap itu juga saya pakai untuk sistem tarik. Kebetulan ini hitam dan putih, Kobel 61. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini penyekatan yang kita lakukan atau untuk arus terbangnya kurang lebih seperti ini. Dan itu terlihat titik cahayanya kawan-kawan. Karena untuk di dalam ruangan saya sudah tidak ada cahaya-cahaya lagi. Kalaupun ada bias hanya di area ventilasi.
dan saya memfokuskan titik cahaya ada pada area lar sebagai penanda selain suara yang ada di lar, seperti itu ya. Dan untuk sistem suaranya ya kawan-kawan, untuk tarik ini semuanya satu jalur, satu volume. Hanya saja kita menggunakan dua sistem kabel induk untuk sistem tariknya yang kita satukan di ampli. Kita masuk kawan-kawan di sini sesuai dengan perencanaan kita untuk sistem arus terbangnya. Dan ini tweeter bagian kanan dan bagian kiri ini menghadap ke arah burung masuk ya kawan-kawannya, menghadap ke arah burung masuk di sini. Di sini ada skat seperti itu. Kemudian untuk tweeter bagian tengah ini saya balik. Seperti biasa untuk bagian tengah ini konsep tweeternya terbalik. Karena saya meyakini bahwa burung ini tidak terbang satu arah, seperti itu ya. Tidak terbang satu arah. Ketika dia berbalik arah, artinya ada sumber suara yang menyambut. Dan di sini kita penempatan tweeter tarik juga untuk bagian. Saya coba mematikan senternya kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat bias cahaya ini. Saya fokuskan di sini. Saya fokuskan di sini ya. Untuk sistem arus terbangnya satu arah dengan lar, bisa dilihat. Kemudian di sini di bagian belakang. Ini bagian belakangnya kawan-kawan ya. Nah, sama tweeternya ya, kita sama seperti ini penampakannya. Dan ini kita sekat, kita bagi dua seperti itu. Karena ini bangunan lumayan panjang. Oh ya, yang saya gunakan adalah media sekatnya ada dua, yaitu terpal dengan ambal ya. Saya memilih ambal ini sebagai media peredam ya. Sebagai media peredam untuk backup, mohon maaf, untuk echo atau daya gema bangunan, insya Allah lebih bisa menyerap dan fokus sumber suara lebih terarah, seperti itu ya, lebih terarah. Nah, ini kemudian kita pakai terpal juga, itu alasannya. Kita ke lantai 2 ya, ke lantai 2, dan alhamdulillah kawan-kawannya ada yang sudah beradaptasi ya, alhamdulillah, bersama Twitter Kobel. Mudah-mudahan menjadi awal baik, dan mohon doa dan dukungannya saja, semoga semua berjalan aman dan lancar. Ini sudah ada yang beradaptasi. Nah, ini beberapa kotoran-kotoran yang kering yang sudah kita bersihkan seperti itu. Ini kotoran-kotoran kering ini ya, kotoran kering. Karena suaranya bermasalah, banyak matinya daripada hidupnya. Oke, kita lanjut ke bagian lantai 3. Kalau untuk lantai 3, 2 tidak jauh berbeda ya kawan-kawannya. Sama, yang membedakan ini hanya sistem tarik di sistem larnya saja. Alhamdulillah ada yang beradaptasi bro, mantap. Kita sambil on sambil proses, kerja sambil on, alhamdulillah. Nah, ini titik-titik kotoran yang kering. Untuk penataan ruang masih sama guys, sama seperti yang ini sampai lantai dasar. Yang membedakan itu hanya posisi lar saja, hanya posisi lar saja. Oke. Nah, ini larnya juga agak besar, makin ke bawah makin besar. Dan kita tidak menggunakan baskom-baskom lagi ya. Nah, ini alhamdulillah titik parkir burung di sistem tarik. Titik parkir burung di sistem tarik. Suara atau ukuran yang berbeda, kalau suaranya sama aja kawan-kawannya. Di sini kita pakai
Kobel untuk Twitter. Di sini ada warna hitam, di sini ada kobel 68 dan kabelnya juga dari kobel. Seperti itu. Dan ini sarang dan anakan yang ada. Dan insya Allah kita akan start dengan 4 sarang. Alhamdulillah ini kabel induknya seperti itu. Oke, kita langsung ke lantai 2. Untuk penataannya sama ya kawan-kawan, yang membedakan ini larnya saja. Untuk penataannya Twitter sama semua, tidak ada yang berbeda. Nah ini yang membedakan, ini posisi lar saja, posisi lar saja. Oke, kita ke lantai dasar. Mudah-mudahan burungnya ada, kita sambil setting. Untuk lantai dasar ini kita tidak ada sekat-sekat di lar lagi ya. Kita kasih los seperti ini kawan-kawan ya. Kita kasih los seperti ini untuk lantai dasar. Kalau untuk penataan sama semua seperti ini ya. Hanya beda di posisi lar saja. Dan beda untuk lantai dasar ini Twitternya juga. Kalau yang di atas ada 5 titik atau balak 5, kalau ini kita 212 seperti itu. Sama semua penataannya, itu Twitter tarik ruangan. Kemudian ini larnya mungkin bisa dilihat, tidak ada lagi sekat-sekat, dan kita los karena intensitas cahayanya tidak terlalu berlebihan untuk daya terang. Kemudian ini untuk arus terbangnya, dan Twitternya sama seperti yang di belakang, semuanya sama. Dan di sini kita pakai sekat ambal dan terpal seperti itu ya. Kurang lebih sama kawan-kawannya penampakannya. Oke, itu saja untuk review ruangan kita, dan kita lanjut review sistem Twitter. Mohon maaf, sistem ampli dengan sistem panel surya. Semoga semakin mantap dan berkembang ke depannya. Mohon doa dan dukungannya saja. Kita lanjut review sistem audio. Terima kasih.